Untuk sementara ini saya lega bahwa Anwar Usman atau Paman Usman tidak kembali lagi menjadi ketua MK. Kalau itu terjadi, semakin komplit, sempurna kejahatan konstitusi yang akan terjadi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, 2 hari yang lalu saya membaca berita bahwa mantan Ketua MK Anwar Usman yang juga adik ipar dari Jokowi dan paman dari Gibran dimenangkan gugatannya atau dikabulkan gugatannya oleh PT UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Waktu membaca itu saya tercenung. Kalau ini benar terjadi, ini tragedi. Karena salah satu keputusan Majelis Kehormatan MK adalah Anwar Usman dianggap telah melakukan pelanggaran etika berat karena ada konflik of interest dalam keputusan itu. Kemudian dia diberhentikan dari Ketua MK dan dia sebagai hakim MK tidak diperkenankan untuk menangani sengketa Pilpres kalau itu terjadi. Saya sempat berpikir ini by design. Akan rusak negeri ini kalau Paman Usman datang lagi ke MK. Kepercayaan publik terhadap MK yang mulai merangkak naik akan ambrol lagi, akan ambruk lagi. Intinya gugatan dari Anwar Usman kepada PT UN adalah dia ingin kembali ke kursi Ketua MK dan menggugat pengangkatan Soehartoyo menjadi Ketua MK. Ini akan menjadi tragedi besar. Syukur alhamdulillah ternyata berita itu tidak benar. Hal itu sudah dibantah oleh juru bicara MK. Bahwa berita itu tidak benar. Saya lega bukan kepala. Karena kalau Anwar Usman atau Paman Usman ini kembali menjadi ketua MK, ini bencana buat penjaga konstitusi yang bernama Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak mau menyebarkan hoax. Karena berita-berita yang kemarin ternyata masih belum tuntas. Begitu kita baca lebih detail, ada bantahan serius dari ketua atau juru bicara MK bahwa berita tentang PT UN mengabulkan gugatan Anwar Usman itu tidak benar. Jadi saya sementara ini bahagia. Karena sampai detik ini memang belum diputuskan. Yang diputuskan oleh PT UN adalah penolakan putusan sela yang diajukan Profesor Denny Indrayana dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya katakan untuk sementara ini saya lega bahwa Anwar Usman atau Paman Usman tidak kembali lagi menjadi ketua MK. Kalau itu terjadi, semakin komplit, sempurna kejahatan konstitusi yang akan terjadi. Yang akan terjadi, saya bayangkan adalah ketidakpercayaan publik kepada MK. Bulan Oktober sudah menjadi tragedi bagi ambruknya pilar-pilar MK karena ulah Paman Usman. Ternyata seorang Anwar Usman ini memang, mohon maaf dengan segala hormat, tidak tahu diri. Alih-alih menerima putusan Mahkamah Kehormatan MK, dia justru melawan. Padahal terang benderang permainannya untuk meloloskan keponakannya.
tidak mau disangkakan konflik of interest. 3 gugatan sebelumnya, gugatan dari PSI, gugatan dari Partai Garuda, gugatan dari 5 kepala daerah, Anwar Usman tidak mau terlibat karena dia menganggap ada konflik of interest. Tapi pada gugatan Almas Sakibiru, mahasiswa dari Surakarta yang legal standingnya adalah penggemar Gibran, tiba-tiba Paman Usman nongol ikut dalam RPH, rapat permusyawaratan hakim, sampai 3 kali. Dan akhirnya dengan segala kontroversi yang ada, permohonan Almas disetujui. Aneh bin ajaib. Ini tragedi besar bulan Oktober dari Mahkamah Konstitusi dan akhirnya diluruskan oleh MK dan Paman Usman terbukti melanggar etika berat, dicopot jabatan menjadi ketua MK, kemudian tidak boleh lagi terlibat dalam sengketa Pilpres tahun 2024. Tapi dia tidak peduli, tidak merasa bersalah sama sekali, justru menggugat karena merasa mungkin adik iparnya presiden gitu ya. Bahwa saya berjasa memberikan tiket emas kepada keponakan, harusnya presiden membantu untuk mengembalikan dia menjadi ketua MK. Dia tidak peduli dengan marwah dan kehormatan MK. Dia tidak peduli dengan konstitusi, dia tidak peduli dengan bangsa dan negara. Dia hanya peduli dengan kehormatan dirinya yang semu dan palsu, sehingga dia menggugat. Alhamdulillah sampai detik ini gugatan itu belum dikabulkan. Mudah-mudahan hakim tinggi di PT UN masih punya nurani untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai dinasti politik yang merajalela, yang mengotori Pilpres tahun 2024 ini semakin disempurnakan dengan dikembalikannya Paman Usman ke ketua MK. Saya hanya berharap hal itu terjadi. Karena ini akan menjadi tragedi bangsa yang paling berat. Jadi sekali lagi bahwa berita Paman Usman kembali menjadi ketua MK ternyata tidak benar. Minimal belum ada putusan ke arah sana. Jadi kita harus berhati-hati men-share berita, saring sebelum sharing. Dan harapan kita adalah jangan sampai nurani dari hakim-hakim di PT UN tersobek-sobek karena pragmatisme, ketakutan, intimidasi, karena yang diadili ini, yang menggugat ini adalah adik ipar presiden. Para hakim mempunyai kewajiban moral. Apa yang akan dilakukan akan dicatat sejarah. Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia untuk memberikan keadilan. Sekali lagi saya berharap Hakim Anwar Usman tidak dikembalikan dalam posisinya sebagai ketua MK. Karena menurut saya kredibilitas Anwar Usman sudah tidak layak memimpin lembaga yang terhormat yang bernama Mahkamah Konstitusi. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi SK.